Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri irbabil hija amada arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun faya ummata Muhammad usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama meningkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi akan larangannya. Ibadah yang kita kerjakan, ketaatan kita kepada Allah, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, semua itu adalah kita lakukan karena kita yakin dan percaya bahwa kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka hamba-hamba Allah yang bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melakukan berbagai macam rangkaian ibadah yang Allah katakan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallah katsira, banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah yang berarti adalah senantiasa zikir, mengingat kepada Allah, qu'udan au qiyaman, dalam duduk maupun dalam berdiri. Mereka-mereka yang bersama Rasulullah maka mencontoh akhlak sepak terjang baginda Rasul dalam kesehariannya. Paling tidak adalah poin yang pertama adalah liikhlasihi, karena keikhlasannya. Hamba-hamba Allah yang penuh keikhlasan dalam melakukan berbagai macam aktivitas, baik secara rutinitas ataupun ibadah yang wajib, yang sunnah yang kita kerjakan, kalaulah penuh dengan keikhlasan, tidak pernah akan ada kecewa, tidak pernah akan merasa dia adalah dirugikan dengan hal yang lainnya, karena balasan kita bukan dari manusia, tapi balasan kita adalah dari Allah. Sehingga Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian beribadah. Yang namanya ibadah bukan hanya ibadah sholat yang 5 waktu, bertetangga, bergaul, bersahabat, menolong orang lain, dan banyak lagi hal yang bersifatnya kebaikan, maka itu diniatkan adalah ibadah. Kalau itu semuanya niatnya adalah Allah, 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 maka tidak pernah akan kecewa walaupun balasan tidak sesuai dengan orang yang telah kita bantu, orang yang telah kita tolong, orang yang telah kita selamatkan nyawanya dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya malah mereka tidak ada terima kasihnya kepada kita. Biarlah urusan kita bukan kepada hamba itu, urusan kita kepada Allah. Kita tidak ingin balasan dari manusia, kita hanya ingin balasan dari Allah. Maka ingatlah apa yang Allah katakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan ada balasannya.
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan sekecil apapun berbuat jahat maka akan ada balasannya. Yakin hari kiamat ada, yakin hari pembalasan ada. Biarlah kita berbuat, tidak ada henti. Jangan capek, tidak dicatat, tidak diumumkan, tidak diberitahu sekalipun. Biarlah Allah yang mencatat. Dalam setiap langkah sepak terjang apa yang kita lakukan, mayul fidu min qaulin illa ladzai raqibun atid, tidak pernah akan terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Bisa jadi lepas dari catatan manusia, tapi dari catatan malaikat yang dilaporkan kepada Allah tidak pernah akan lepas. Ikhlaslah dalam pengabdian, ikhlaslah dalam pengorbanan, ikhlaskanlah dalam segala bentuk ibadah yang kita niatkan hanya kepada Allah. Itulah yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak merasa lelah dalam pengabdian yang panjang sampai akhir hayat kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hamba Allah yang ingin bertemu dengan Allah bersama baginda Rasul, setelah liikhlasihi maka adalah lisobrihi sabar. Baginda Rasul berjuang berdakwah, bukan balasan yang diterima, bukan pujian, bukan sanjungan, tetapi adalah lemparan batu, cacian dan makian. Apakah baginda Rasul membalas itu? Tidak. Baginda Rasul hanya mengucapkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, dia berbuat demikian karena dia tidak tahu. Hamba-hamba Allah yang bersabar adalah hamba-hamba Allah yang selalu meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dikala kelelahan kita dalam pengabdian, dikala kelelahan kita dalam pengorbanan, cacian makian datang kepada kita, tapi kita hanya pasrah kepada Allah. Itulah hamba-hamba Allah yang penuh dengan kesabaran, mengurus anak, istri dan keluarga, lingkungan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan tantangan, tapi kita hadapinya dengan kesabaran. Balasan kesabaran, innallaha ma'as sabirin. Yakin, percaya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah akan bersama kita, orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah mampu dia untuk membalas, mampu dia untuk melampiaskan emosionalnya, mampu dia untuk melampiaskan kekesalannya, tapi semua dia kendalikan, dia tahan semuanya, karena tidak pernah akan ada artinya melampiaskan emosional dan kemarahan, hanya akan menyebabkan sia-sia, bahkan penyakit yang akan datang kepada kita karena emosi, karena marah yang tak terkendalikan. Maka Nabi mengatakan kalimatnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab firaran. Jangan marah, jangan marah, jangan emosional. Hadapi semuanya adalah dengan kesabaran. Muka merah kita, mampu melawan, mampu membalas, tapi semuanya adalah kita kendalikan. Allah katakan, mereka orang yang beriman dan bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, adalah mengendalikan emosionalnya. Panas situasinya, kesal kita, tapi kita mengikuti jejak perjalanan Rasulullah, maka kita akan kendalikan emosional kita, kendalikan marah kita. Sobrun, sabar yang berarti adalah pahit. Maka orang-orang yang sabar adalah orang yang menahan kepahitan, tapi ujungnya adalah syukur yang berarti adalah manis. Jamaah Jumat rahimakumullah. Poin yang ketiga, mereka yang bersama Rasulullah adalah li jihadihi, kesungguhan. Baginda Rasul dijamin masuk surga. Baginda Rasul dijamin surga ada dalam genggamannya. Apakah baginda Rasul berhenti mencari nilai pahala? Tidak. Karena surga, karena akhirat tidak dijamin. Yang dijamin adalah dunia. Dunia kita udah dijamin oleh Allah, tapi yang dijamin kita begitu bersungguh-sungguh mencarinya. Padahal Allah ingatkan dalam surah
yang terakhir yang namanya surah Al-Maidah, ayat yang terakhir yang Allah turunkan ketika baginda Rasul melaksanakan haji wada, haji terakhir. Apa kata Allah? Wa atmamtu alaikum nikmati, telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Nikmat Allah, karunia Allah sudah dicukupkan, tapi kita tidak berhenti mencari pagi siang malam. Tapi kenapa akhirat yang tidak dicukup oleh Allah kita merasa puas? Contohkah baginda Rasul malam masih bangun, di keheningan malam bermunajat wa minal lail fatahajjat bihi nafilakal latalak asa yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bangun di keheningan malam, dikala yang lain terbuai oleh mimpi yang indah, kita bersujud kepada Allah. Siapa yang mimpinya ingin terwujud, maka banyak-banyaklah bersujud kepada Allah. Sujud adalah untuk membuktikan, untuk mewujudkan mimpi kita sepanjang hari dan sepanjang malam. Baginda Rasul tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Allah. Kesungguhan itulah yang Allah katakan, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah katsira. Banyak menyebut nama Allah. Semoga dalam perjalanan hidup kita bisa ikhlas, sabar, bersungguh-sungguh. Itulah keberhasilan menggapai dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin masabihil gharar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa jazar wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, berkahi hidup kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak keturunan kami. Ya Allah ya Rabbana, limpahkan kepada kami keikhlasan dalam pengabdian, limpahkan kepada kami kesabaran ya Allah dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga, kesabaran dalam mengurus masyarakat kami ya Allah, agar buah pahala dari kesabaran itu akan kami raih kelak di akhirat nanti. Ya Allah ya Rabbana, tanamkanlah di dalam jiwa ini ya Allah kekuatan dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah, karena hidup kami tidak pernah akan tahu. Hidup ini terbuai oleh sang waktu yang begitu cepat berlalu, yang kadangkala kita terlena, kami terlena ya Allah, yang ada hanyalah tahu-tahu sang waktu begitu cepat berlalu. Neraka selalu menanti dan mengintai kami karena kami lalai dalam ibadah. Ya Allah, berikan kekuatan lahir batin kepada kami.
agar kami mampu dan bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin di akhir hayat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kemampuan Kau berikan kepada kami agar lisan kami selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Berikan kemampuan kami mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Memberikan kemampuan kepada kami mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.